Shalom Alehem, berjumpa kembali dengan kanal Sabda Utama yang berisikan midras atau pengajaran dari firman Tuhan. Adapun tema midras pada kesempatan hari ini mengambil judul bukan soal bagaimana kita mati. Bacaan terambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bencana gempa di Turki yang baru saja terjadi pada tanggal 6 Februari 2023 lalu dengan kekuatan gempa yaitu 7,8 telah mengambil ribuan nyawa, yaitu 12.000 korban jiwa. Yang hari ini ketika saya menyampaikan midras ini sudah bertambah menjadi 41.132 jiwa. Situasi ini menjadi keprihatinan bersama bukan hanya pemerintahan Turki, tapi seluruh masyarakat dunia yang mengedepankan, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sedih, duka, kecewa, panik, kemarahan, tidak terima menjadi satu dalam peristiwa yang merenggut nyawa banyak orang. Setiap orang diperhadapkan pada satu situasi sulit yang harus dihadapi untuk meneruskan kehidupan tanpa orang-orang yang dikasihinya selama ini. Satu situasi yang tidak mudah untuk dilewati. Berbicara tentang peristiwa tragis yang menimbulkan kematian banyak orang ini, bacaan kitab suci kita hari ini terambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 ini juga menyinggung perihal peristiwa dramatis yang dipakai sebagai jembatan pengajaran oleh Yeshua atau Yesus Sang Mesias Juru Selamat kita. Lukas 13 yang menjadi rujukan bacaan kita kali ini dimulai dengan sebuah percakapan antara beberapa orang yang bertanya kepada Yeshua mengenai nasib sejumlah orang Galilea yang dieksekusi oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah hewan sebagai korban. Orang-orang ini meminta pendapat Yeshua terkait kematian orang-orang Galilea tersebut. Apa pendapatmu, Guru? Sebelum kita mengkaji apa yang disampaikan oleh Yeshua ini untuk menjawab pertanyaan mereka, peristiwa yang ditanyakan pada Yeshua ini nampaknya merujuk pada sebuah peristiwa insiden yang terjadi di saat Pilatus memiliki sebuah rencana pada waktu itu, yaitu membuka saluran air menuju Yerusalem. Namun orang-orang Yahudi pada waktu itu nampaknya tidak menyetujui dan mereka melakukan demonstrasi besar-besaran. Melihat kerumunan orang Yahudi sebanyak itu, Pilatus memerintahkan tentaranya untuk menyimpan belati di balik pakaian mereka untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pasukan Pilatus meminta orang-orang Yahudi ini untuk membubarkan diri, tapi mereka tidak mau. Bahkan semakin menggila, semakin beringas, mereka memberikan hujatan dan kecaman, sehingga insiden pun tidak bisa lagi dikendalikan, sehingga banyak orang mengalami kematian pada waktu itu. Nah, peristiwa ini yang diduga oleh para teolog jadi latar belakang di dalam apa yang ditanyakan oleh para murid-murid kepada Yeshua. Dan kisah itu tadi tertulis dan tercatat di dalam tulisan seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus yang menulis pada tahun 94 Masehi dengan judul dalam bahasa Yunani Iodaike Archaeologia, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan Antiquities of the Jews pasal 3. Jadi kejadian tadi ditulis di dalam pasal 3 bukunya. Nah, kembali kepada pertanyaan beberapa orang kepada Yeshua mengenai nasib orang Galilea yang mati dengan cara mengenaskan tadi. Yeshua menjawab dalam Lukas pasal 13 ayat 2 sampai 3. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Oh, tidak. Kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, untuk menjelaskan apa yang sudah disampaikan ini, Yeshua juga memberikan peristiwa senada yang nampaknya belum lama terjadi pada saat percakapan ini terjadi, yaitu peristiwa robohnya menara Siloam menimpa sejumlah orang di Yerusalem. Yeshua berkata, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak.
Kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dalam mengomentari kejatuhan Menara Siloam ini, Yeshua, Sang Mesias, Juru Selamat, dan Junjungan Agung kita meniadakan 4 asumsi yang sering dibuat orang ketika peristiwa tragis terjadi. Yaitu pertama, seolah mau mengatakan penderitaan sebanding dengan dosa. Yang kedua, tragedi adalah tanda pasti bahwa seorang sedang dihukum Tuhan. Yang ketiga, hal-hal buruk hanya terjadi untuk orang-orang jahat. Dan yang keempat, kita memiliki hak untuk membuat penghakiman terhadap peristiwa buruk yang dialami seseorang. Nah, 4 asumsi tadi hendak dihapus dengan apa yang hendak disampaikan oleh Yeshua. Dengan contoh yang diberikan oleh Yeshua, yaitu tertimpanya orang-orang oleh Menara Siloam di Yerusalem, dan juga tentang peristiwa orang-orang Galilea yang dibunuh dan darahnya dicampur dengan darah korban. Dari peristiwa, dengan mengkaji dan memahami sabda Yeshua ini, kita diajar dan kita mendapat pelajaran penting bahwa cara kematian seseorang itu sebenarnya tidak berkaitan dengan kesalehannya. Tidak dikarenakan dia saleh dan beriman lantas lalu mengalami kematian dengan cara yang wajar dan baik-baik saja. Jika kematian yang tragis berkaitan dengan kefasikan, lantas bagaimana dengan kisah para martir Kristus? Mulai dari Yosefus yang mati dirajam, ataupun juga Petrus yang disalib terbalik, ataupun juga Paulus yang mengalami banyak aniaya. Ya, dan masih banyak para bapak gereja yang kisahnya juga mengalami aniaya dan rasa sakit hingga mereka berpulang kepada Tuhan dengan menjaga imannya. Nah, inilah yang mau disangkal oleh Yeshua, asumsi-asumsi yang salah itu, dengan memberi pelajaran dan penggambaran contoh orang-orang yang mati di Menara Siloam tadi, ataupun juga yang telah ditanyakan oleh orang-orang Yahudi sebelumnya. Yang penting dalam menjalani kehidupan Kristiani ini diawali dengan bertobat dan menjalani kehidupan sebagai orang yang telah bertobat. Pertobatan itu dari kata Ibrani suf atau tesufah yang artinya berbalik arah, dari gelap menuju terang, dari jalan yang keliru menuju jalan yang tepat. Dalam bahasa Yunani dibagi menjadi 2, metanoia dan epistrofe. Metanoia, perubahan pemikiran; epistrofe, perubahan perilaku atau tindakan. Jadi menjadi orang Kristiani adalah sebetulnya ex atau mantan orang berdosa yang telah berubah pikiran dan tindakannya, ya, berbalik arah dari jalan hidup yang keliru menuju jalan hidup yang benar, yang tepat. Nah, itu esensi daripada pertobatan. Jadi yang paling penting adalah menjalani kehidupan Kristiani yang diawali dengan pertobatan dan dihidupi dengan nilai-nilai pertobatan itu. Ini yang paling penting. Jadi bukan soal bagaimana cara kita mati, karena bagaimana cara kita mati bukan ukuran iman dan kesalehan. Yang terpenting adalah apakah kita telah menjadi orang yang bertobat dan menjalani kehidupan sesuai pertobatan. Demikian renungan firman pada kesempatan kali ini. Kiranya kita diberkati dengan apa yang disampaikan. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi, Pencipta langit dan bumi, memberkati di dalam Yesus Kristus, Yeshua Sang Mesias, Juru Selamat dan Junjungan Agung yang ilahi. Haleluya. Amin.